Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Yulianti dengan NIM 1902 1010 4034 dari Prodi S1 Pendidikan IPA angkatan 2019 kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai rancangan pembelajaran yang telah saya lakukan pada kelas 7 SMP atau MTSN bab 5 semester 2 dengan bab lapisan bumi dengan materi atmosfer. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi. Di mana satuan pendidikan SMP atau MTSN, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 7 semester genap dengan alokasi waktu 3 kali 40 menit atau 3 jam pelajaran. Yang pertama, kompetensi inti 3, di mana berisi memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kemudian untuk kompetensi inti 4, mengolah, menyaji, dan menalar dalam menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kemudian untuk kompetensi dasar 3.10 menjelaskan lapisan bumi, gunung api, gempa bumi, dan tindakan pengurangan resiko sebelum, pada saat, dan pasca bencana sesuai ancaman bencana di daerahnya. Kemudian untuk KD 4.10 mengomunikasikan upaya pengurangan resiko dan dampak bencana alam serta tindakan penyelamatan diri pada saat bencana sesuai dengan jenis ancaman bencana di daerahnya. Kita berlanjut ke indikator pencapaian kompetensi 3.10.1. Peserta didik dapat mendeskripsikan struktur lapisan atmosfer. Untuk 3.10.2, peserta didik dapat menganalisis komposisi penyusun atmosfer. Dan IPK 4.10.1, peserta didik dapat mengomunikasikan upaya pengurangan resiko dan dampak dari kerusakan ozon. Setelah itu, melalui pembelajaran model STAD atau Student Teams Achievement Division, peserta didik dapat mendeskripsikan struktur lapisan atmosfer dan dapat menganalisis komposisi penyusun atmosfer. Peserta didik diharapkan mampu untuk mengomunikasikan upaya pengurangan resiko dan dampak dari kerusakan ozon. Untuk materi pembelajaran lapisan atmosfer dan penilaian yang saya gunakan yaitu pada penilaian kognitif ada tes pilihan ganda dan uraian, pada penilaian psikomotorik ada penilaian presentasi dan diskusi kelompok. Untuk afektif yaitu lembar sikap peserta didik selama pembelajaran berlangsung. Kemudian kita berlanjut pada peta konsep, di mana peta konsep ini terdiri dari 2 pokok. Atmosfer terbagi menjadi 2 pembahasan, yaitu struktur lapisan atmosfer dan komposisi penyusun atmosfer. Untuk yang pertama yaitu komposisi penyusun, yang terdiri dari nitrogen, oksigen, argon, CO2, helium, dan ozon. Kemudian untuk struktur lapisan atmosfer ada 5 lapisan, mulai dari yang terbawah yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Untuk troposfer, ada kejadian pada lapisan troposfer yaitu ada cuaca dan iklim, di mana cuaca dan iklim ini dipengaruhi oleh suhu, awan, tekanan, kelembapan, dan angin. Kemudian pada stratosfer merupakan tempat pembentukan ozon, di mana ozon ini berfungsi untuk menyerap radiasi sinar ultraviolet. Dan kerusakan pada ozon disebabkan oleh adanya gas CFC yang terdiri dari lemari es, AC, dan parfum. Untuk mesosfer berfungsi sebagai pembakaran meteor yang akan jatuh ke bumi. Pada lapisan termosfer terdapat lapisan ionosfer yang berfungsi untuk memancarkan gelombang radio. Dan pada lapisan teratas yaitu eksosfer memiliki komposisi penyusun gas hidrogen. Setelah kita mengetahui peta konsep, kita akan berlanjut ke tinjauan pustaka,
di mana saya akan menggunakan model pembelajaran STAD atau Student Team Achievement Division, yang merupakan sebuah model pembelajaran yang sederhana dengan cara berkelompok yang menekankan pada aktivitas siswa untuk saling bekerja sama untuk memahami pembelajaran secara maksimal dan dapat membantu siswa untuk saling memotivasi dan mencapai prestasi. Menurut Esminarto 2016 pada halaman 16. Menurut David dan Roger dalam Rusman 2012, model pembelajaran STAD ini merupakan variasi pembelajaran kooperatif dengan membagi siswa menjadi kelompok yang heterogen dan dengan beragam kemampuan agar semua siswa menguasai permasalahan yang ada. Kemudian menurut Wijaya dan kawan-kawan pada tahun 2018, model pembelajaran kooperatif STAD memiliki 6 langkah inti. Yang pertama, fase 1. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dan memotivasi siswa. Untuk fase 2, guru menyampaikan informasi mengenai materi secara singkat dengan alat peraga, ceramah, atau video. Untuk fase 3, siswa dibentuk kelompok yang terdiri dari 4-6 siswa tiap kelompok secara heterogen. Untuk fase 4, guru membimbing dan menilai siswa dalam belajar kelompok, dan dari sini siswa mendapat pengalaman baru, bertukar pikiran, bekerja sama dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian untuk fase 5, guru mengevaluasi hasil kerja siswa dan meluruskan hasil kerja siswa yang kurang benar. Untuk fase 6, penutup diisi dengan memberikan penghargaan pada kelompok yang kompak dan melakukan doa penutup. Model pembelajaran STAD ini dapat melatih siswa dalam mengembangkan aspek kecakapan sosial, berinteraksi dengan teman secara langsung, dilatih mengembangkan keterampilan, mendorong siswa untuk menghargai pendapat orang lain, melatih siswa untuk berani berbicara di depan kelas. Untuk langkah-langkah inti pada model pembelajaran ini, yang pertama ada penyajian kelas, belajar kelompok, kuis, skor pengembangan, penghargaan kelompok, dan penutup. Kemudian, ini merupakan alasan saya mengapa memilih model pembelajaran STAD. Yang pertama, yaitu untuk melatih siswa bekerja sama dan kompak dalam kelompok, bisa saling berbagi ilmu dan dapat mengajari temannya yang belum bisa. Kemudian, yang kedua, model ini dirasa tidak monoton karena terdapat video pembelajaran, di mana dengan adanya video ini, siswa untuk mempelajari materi itu dirasa tidak bosan. Kemudian yang ketiga, model presentasi secara acak membuat siswa harus belajar memahami lebih dalam materi yang dipelajarinya. Kemudian untuk melatih siswa lebih percaya diri pada saat presentasi, dan evaluasi dari guru akan memantapkan materi yang dipelajari sehingga materi tersebut akan mudah diingat oleh siswa. Tes individu akan mengukur kemampuan siswa dalam mempelajari materi pada hari itu. Dengan model ini, siswa akan mengingat secara detail karena guru selalu mengulang materi pembelajaran. Dengan begitu, siswa akan mudah mengingat. Baik, kemudian berlanjut pada materi atmosfer, di mana atmosfer ini merupakan terdiri dari campuran gas serta sedikit cairan dan padatan yang menyelimuti bumi mulai dari permukaan bumi hingga luar angkasa. Atmosfer pada awalnya terbentuk dari letusan gunung berapi yang kaya akan nitrogen dan karbon dioksida, akan tetapi sedikit kandungan oksigen. Atmosfer merupakan campuran beberapa gas yang tersusun atas nitrogen, oksigen, karbon dioksida, argon, dan gas lainnya. Namun, dengan berjalannya waktu, komposisi atmosfer berubah menjadi lebih kecil dan memberikan dampak yang signifikan untuk manusia. Kegiatan manusia seperti adanya asap kendaraan, pembakaran pada pabrik, pembakaran hutan, pembakaran batu bara merupakan suatu polutan yang akan bereaksi dengan oksigen dan zat kimia lainnya yang akan menghasilkan asap. Dan pembakaran tersebut akan menghasilkan suatu karbon monoksida. Kemudian lapisan atmosfer ini terbagi menjadi 5 lapisan, di mana jika diurutkan dari lapisan terbawah ada lapisan troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Yang pertama, lapisan troposfer. Lapisan troposfer ini merupakan suatu lapisan yang berada paling bawah dengan ketinggian
terhitung mulai dari 0 permukaan laut hingga 10 km di atas permukaan laut. Sebagian besar troposfer terbentuk atas uap air dan 75% terdiri dari gas atmosfer. Troposfer ini merupakan tempat berlangsungnya sistem bumi seperti hujan, angin, salju, dan awan. Lapisan selanjutnya yaitu stratosfer. Lapisan stratosfer ini memiliki ketinggian sekitar 10 hingga 50 km di atas permukaan laut. Lapisan ini merupakan lintasan yang digunakan oleh pesawat terbang, dan lapisan ini memiliki sedikit awan, namun tidak ada aktivitas cuaca sehingga tidak mengganggu penerbangan. Kemudian selanjutnya yaitu ada lapisan mesosfer. Lapisan ini berada pada ketinggian 50-85 km di atas permukaan laut. Jika kalian pernah menyaksikan meteor seakan-akan melintasi bumi, namun kenyataannya meteor tersebut sedang menuju ke bumi. Nah, pada meteor yang sedang menuju ke bumi itu akan habis terbakar pada lapisan mesosfer ini, sehingga meteor yang jatuh ke bumi hanya ada sisa-sisanya saja. Kemudian yang keempat, lapisan termosfer yang memiliki ketinggian 85-500 km di atas permukaan laut. Lapisan ini memiliki suhu yang sangat panas yang mencapai 1982 Celcius. Lapisan ini berfungsi sebagai tempat mengorbit teleskop Hubble dan pesawat ulang-alik, serta berfungsi untuk pelindung bumi dari radiasi sinar ultraviolet. Pada lapisan ini, partikel ion yang bermuatan disebut ionosfer, di mana ionosfer ini pada malam hari gelombang radio dipantulkan pada ionosfer sehingga dapat terpancar dengan jarak yang cukup jauh. Untuk lapisan selanjutnya yang terakhir yaitu ada eksosfer. Eksosfer terdapat pada ketinggian di atas 500 km di atas permukaan laut. Kandungan utamanya yaitu hidrogen dengan memiliki sedikit molekul. Pergerakan dari satelit atau pesawat luar angkasa ini tergantung pada mesin pendorongnya. Eksosfer memiliki sedikit molekul sehingga gaya tekan udara itu sangat rendah. Hal tersebut dapat dilihat ketika pesawat luar angkasa tidak dapat bergerak bebas dan sayapnya tidak berfungsi. Kemudian di sini merupakan selanjutnya ini faktor-faktor penyebab terjadinya pada lapisan troposfer, yaitu ada tekanan udara. Tekanan udara ini, atmosfer menyelubungi bumi hingga ratusan kilometer di atas permukaan bumi. Gas yang terdapat di atmosfer juga memiliki massa. Akibatnya molekul udara di dekat permukaan bumi lebih rapat. Udara yang memiliki kerapatan tinggi akan menghasilkan gaya tekan yang besar. Gaya tekan yang diberikan ini disebut dengan tekanan udara. Besarnya tekanan udara berkurang seiring dengan bertambahnya ketinggian atmosfer. Hal tersebut dapat dilihat ketika kalian menaiki gunung, maka akan merasa kesulitan bernapas. Hal ini terjadi karena daerah yang lebih tinggi jumlah molekul udaranya itu semakin sedikit. Kemudian faktor yang mempengaruhi troposfer itu ada suhu. Suhu di setiap lapisan atmosfer akan berbeda-beda. Energi matahari akan menuju bumi dengan melewati beberapa lapisan atmosfer, di mana energi matahari akan diserap dalam bentuk kalor atau panas. Berbeda dengan lapisan troposfer, suhu pada lapisan troposfer akan semakin tinggi seiring dengan bertambahnya ketinggian. Hal tersebut disebabkan adanya ozon. Ozon terdapat di bagian stratosfer. Molekul ozon mampu menyerap energi matahari sehingga dapat menaikkan temperatur. Lapisan mesosfer memiliki karakteristik seperti stratosfer, yaitu semakin tinggi suatu lapisan, maka temperaturnya semakin rendah. Hal ini dikarenakan mesosfer tersusun atas molekul gas yang sulit untuk menyerap energi matahari. Kemudian ada lapisan ozon, di mana lapisan ozon ini merupakan suatu lapisan yang melindungi bumi. Nah, salah satu bentuk energi radiasi dari matahari itu merupakan sinar ultraviolet. Jika terlalu banyak terpapar oleh sinar UV tersebut, maka akan membahayakan kulit manusia.
Akan tetapi radiasi tersebut akan diserap oleh lapisan ozon. Dengan jumlah yang sampai ke bumi hanya sisa yang diserap oleh ozon, sekitar 1% dari 99% sinar ultraviolet. Lapisan ozon ini terdapat pada ketinggian 18-54 km di atas permukaan laut. Ozon tersusun atas oksigen sebagai bahan dasar. Kandungan ozon ini dalam stratosfer sangat tinggi sehingga dapat melindungi bumi dari radiasi ultraviolet yang berbahaya. Konsentrasi ozon di atmosfer dapat berubah-ubah. Salah satu faktornya yaitu adanya gas klorofluorokarbon atau gas CFC. Gas CFC ini berasal dari barang-barang elektronik seperti lemari pendingin, AC, dan hairspray. Ketika CFC berada di atmosfer, sinar ultraviolet akan memecah molekul CFC. Kemudian atom klorin yang bebas akan mendekati dan memecah molekul ozon. Pemecah molekul ozon oleh gas CFC mengakibatkan penurunan konsentrasi ozon secara berkala. Penurunan ozon tersebut terjadi di bagian kutub Antartika. Beberapa peneliti telah melakukan penelitian tentang banyaknya lubang ozon yang semakin besar dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan gas CFC itu semakin besar dan akan memperburuk lapisan ozon yang akan membahayakan kehidupan manusia di bumi. Setelah kita membahas materi tentang atmosfer, setelah itu kita akan melaksanakan rencana pelaksanaan pembelajaran, di mana satuan pendidikan yaitu SMP atau MTSN pada kelas 7 semester 2 pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, materi pokok atmosfer dengan alokasi waktu 3 jam pelajaran atau 3 kali 40 menit. Di sini saya menggunakan model pembelajaran STAD. Yang pertama, untuk langkah yang pertama yaitu penyajian kelas. Pada penyajian kelas ini membutuhkan waktu sekitar 15 menit, di mana yang pertama, guru mengucap salam, menanyakan kabar pada siswa dan mengecek daftar hadir siswa. Hal itu bertujuan untuk memastikan bahwa semua siswa itu masuk dan sedang baik-baik saja atau tidak sedang sakit fisik maupun mental. Kemudian yang kedua, guru memulai dengan berdoa. Hal ini bertujuan agar melatih siswa dalam melakukan segala hal itu harus diawali dengan berdoa. Kemudian yang ketiga, guru memberikan apersepsi kepada siswa mengaitkan kegiatan sehari-hari dengan fenomena atmosfer. Misalnya, memberi pertanyaan kepada siswa seperti, pada lapisan manakah pesawat dapat terbang? Dan mengapa di daerah pegunungan suhunya lebih dingin daripada di daerah pantai? Dengan mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman siswa, siswa akan terangsang dan akan berpikir tentang jawaban dari fenomena tersebut. Untuk nomor 4, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan metode yang akan digunakan pada materi atmosfer. Hal ini bertujuan agar siswa itu lebih paham apa yang harus dikerjakan dan apa yang harus disiapkan dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Setelah penyajian kelas, kita berlanjut ke belajar kelompok, di mana belajar kelompok ini membutuhkan waktu sekitar 50 menit. Untuk yang pertama, guru membagi siswa ke dalam kelompok, di mana satu kelompok terdiri dari 4-5 siswa. Kelompok harus dipilih secara heterogen. Hal ini bertujuan agar siswa itu memahami arti kerjasama, kekompakan, dan toleransi. Untuk yang kedua, guru akan memberikan materi berupa video mengenai atmosfer dan menjelaskan secara singkat tentang video tersebut. Di mana di sini ada 2 link video. Untuk video yang pertama yaitu video part 1 mengenai atmosfer dan video yang kedua merupakan video part 2 mengenai atmosfer. Nah, pemberian video pembelajaran ini bertujuan agar siswa itu lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran dan tidak bosan hanya mendengarkan guru yang menjelaskan. Jadi di sini akan memudahkan siswa dalam menyerap materi pada hari itu. Setelah itu yang ketiga, guru memberikan 2 pertanyaan pada setiap kelompok mengenai materi atmosfer. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut harus ada 2 perwakilan anggota
yang harus berani menjawab dan siap maju. Dan hal tersebut bertujuan agar melatih siswa berani dalam menjawab dan percaya diri mempresentasikan hasil diskusinya. Yang keempat, setiap kelompok harus mencari jawaban dengan baik dan benar berdasarkan waktu yang telah ditetapkan. Hal tersebut agar siswa itu terlatih lebih cepat, tanggap, dan disiplin dalam mencari jawaban dan diskusi. Setelah itu, guru mengembalikan siswa pada posisi individu kembali. Adanya belajar kelompok agar siswa itu dapat bertukar pikiran, diskusi, bekerja sama, dan saling kompak, serta mendapat tambahan ilmu dari teman sebayanya. Setelah melakukan belajar kelompok, kemudian akan diadakan kuis, di mana yang pertama, guru akan memberikan lembar soal kepada peserta didik untuk dikerjakan secara individu. Hal ini untuk menguji siswa mengenai pengetahuan belajar kelompok yang telah didapatkan tadi. Yang kedua, siswa wajib mengumpulkan hasil tes kepada guru dengan batas waktu yang telah diberikan. Hal tersebut melatih siswa untuk disiplin, cepat, tanggap untuk mengerjakan soal. Setelah melakukan kuis, kita berlanjut ke skor pengembangan, di mana guru akan membagikan kembali lembar kerja siswa yang telah dikerjakan secara acak untuk dikoreksi kesalahannya. Dan di sini bertujuan agar siswa itu percaya bahwa nilai yang didapat itu benar-benar murni koreksi dari teman sebaya dan tidak ada campur tangan dari guru. Setelah selesai dikoreksi, siswa akan mengetahui nilainya secara langsung dan guru akan merekap nilai tersebut. Dan waktu tersebut membutuhkan 15 menit. Setelah skor pengembangan, kita berlanjut ke penghargaan, di mana penghargaan ini membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Yang pertama, guru akan memberikan penghargaan terhadap kelompok yang telah menjawab pertanyaan dari guru secara baik. Penghargaan kelompok itu meliputi beberapa kriteria, yaitu ada super team apabila kelompok mendapat 25 poin, ada great team apabila kelompok mendapat 20 poin, dan good team apabila kelompok mendapat 15 poin. Hal tersebut bertujuan agar siswa itu lebih puas dan termotivasi mengenai belajar kelompok yang telah dilakukan. Jadi siswa itu akan lebih tertantang untuk mencetak kelompok yang kompak dan unggul. Setelah adanya penghargaan, kemudian guru akan memberikan penghargaan terhadap siswa yang memperoleh nilai tes terbaik dan memotivasi siswa yang mendapat nilai tes yang kurang baik. Dengan memotivasi siswa ini nantinya akan memberi lebih semangat kepada siswa untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Setelah itu dilakukan penutup, di mana penutup ini membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Yang pertama, guru melakukan refleksi dan evaluasi kepada siswa. Siswa akan mencatat poin-poin penting dari guru. Setelah itu, bertujuan agar siswa ini lebih paham mengenai materi yang telah disampaikan oleh guru pada hari itu. Kemudian, guru menyampaikan tugas selanjutnya untuk pertemuan minggu depan. Hal ini bertujuan agar siswa itu lebih menyiapkan apa yang harus dikerjakan pada tugas minggu depan. Kemudian yang terakhir, guru melakukan kegiatan dengan doa bersama. Hal ini mengajarkan siswa agar mengakhiri kegiatan apapun itu selalu ditutup dengan doa. Dan rencana pembelajaran yang telah saya lakukan sudah selesai. Terima kasih sudah menonton video ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.